Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Girl in the Box. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Film ini menceritakan seorang wanita yang diculik dan dikurung di sebuah box selama 7 tahun. Dan lebih mengerikannya lagi, ia hanya dikeluarkan dari peti tersebut hanya untuk diperkaos. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Film ini berlatar pada tahun 1977. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Cameron. Terlihat ia baru saja turun dari mobilnya. Perkenalkan, ini sang istri yang bernama Janet. Cameron lalu memanggil sang istri untuk mengangkat sesuatu barang yang terbungkus. Ternyata itu adalah sebuah mayat. Mayat siapa? Nanti juga kalian akan tahu. Akan tetapi istrinya terlihat ketakutan dan tidak mau melakukan hal itu. Jen lalu dipaksa dan dia pun mau menguburkan mayat tersebut. Tak terasa hari sudah mulai pagi, tapi mereka sudah selesai mengubur mayat tersebut. Cameron mencoba menenangkan istrinya itu. Dia juga berkata bahwa kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang gadis yang bernama Colin. Terlihat ia sedang mencari tumpangan. Dia baru saja pulang dari ulang tahun temannya. Jadi di sini dia sengaja pulang berjalan kaki supaya bisa mencari tumpangan. Setelah berjam-jam berjalan, dia akhirnya dihampiri sebuah mobil yang tak lain itu merupakan Cameron beserta istrinya. Di sana mereka berbincang-bincang bersama. Kemudian Cameron pun mengajak si Colin pergi ke sebuah gua dan Colin pun mau-mau saja tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Sesampainya di sana, Colin pun bingung karena di sana tidak terlihat gua sama sekali. Secara diam-diam Cameron mengancamnya dengan sebuah pisau lalu menutup matanya. Ia pun memborgol tangan Colin. Di sini Colin hampir mati karena tidak bisa bernafas. Colin yang tak berdaya lalu dimasukkan ke dalam peti dan mereka kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, hari pun sudah malam. Cameron lalu membawa Colin ke ruang bawah tanah. Pria itu kemudian mengikat tangan Colin lalu menggantungnya dan membuka seluruh bajunya. Setelah itu dia pun mencambuknya. Setelah puas, ia pun dipaksa bercocok tanam. Walaupun Colin sudah berteriak, hal itu ternyata percuma saja. Sebenarnya, istri Cameron takut dan merasa kasihan kepada Colin. Suatu ketika, Jen membawa shotgun lalu pergi ke ruang bawah tanah dan memeriksa keadaan Colin. Kemudian ia lalu membuka peti tersebut dan di sana Colin meminta tolong agar bisa keluar dari tempat tersebut. Dan dia berjanji tidak akan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Jen sebenarnya sangat ingin melepaskan Colin, tapi dia sangat takut dengan suaminya. Dia pun hanya diam saja ketika mendengar hal tersebut. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Cameron sedang memeriksa Colin. Dia akan memindahkan kurungan Colin ke dalam box yang lebih besar. Di sana Colin mengingat masa sebelum ia ditangkap, di mana ayahnya ingin memberinya uang dan menyuruhnya untuk pulang menggunakan bus. Akan tetapi Colin menolak dan lebih memilih pulang dengan mencari tumpangan. Di sisi lain, ayah Colin mulai sadar kalau anaknya menghilang. Orang tua Colin pun melapor kejadian itu kepada polisi. Di sisi lain, Jen mengatakan kepada Cameron jika ia sedang hamil, di mana usia kandungannya sudah 6 bulan, yang berarti Colin juga sudah dikurung selama 6 bulan. Suatu hari, Jen diminta untuk membuat koran palsu, yang mana hal itu dilakukan untuk membohongi Colin. Cameron pun menyuruh Colin untuk membaca berita palsu tersebut. Di sana Cameron mengatakan bahwa dia bergabung di sebuah perusahaan perdagangan budak. Jadi jika Colin berani kabur, maka secara otomatis perusahaan itu akan melacaknya dan membunuhnya beserta keluarganya. Jadi kurang lebih seperti ini, Cameron mengarang cerita palsu tentang Colin yang ia beli di sebuah perusahaan perbudakan. Jadi secara otomatis Colin sudah sah menjadi milik Cameron. Colin yang kala itu masih berusia 20 tahun langsung ketakutan dan percaya begitu saja. Padahal itu hanya karangan si Cameron tersebut. Beberapa bulan kemudian Cameron mengubah nama Colin menjadi Kay. Cameron juga membuat peraturan jika dia mengatakan attention, maka Colin harus berdiri ke depan tembok lalu melepas pakaiannya. Wah, sangat sangar sekali ya. Colin yang polos langsung mempraktekkan hal tersebut.
Akan tetapi di saat itu Jen melihat mereka dan langsung menyuruh Colin menggunakan pakaiannya kembali. Keesokan harinya Cameron terlihat membeli sebuah mobil untuk kebutuhan kerjanya. Sesampainya di rumah, Cameron disapa oleh tetangganya. Tetangganya itu bilang kenapa Cam selalu menutup jendelanya. Dan dari situlah Cam mulai khawatir dengan tetangganya tersebut. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk pindah rumah agar mereka tidak dicurigai. Pada akhirnya Jen pun melahirkan seorang anak tanpa dukun beranak. Cam lah yang membantu istrinya untuk bersalin. Colin yang di dalam peti merasa kasihan dengan Jen. Tak lama kemudian bayinya pun lahir dengan selamat sentosa. Lalu Colin disuruh untuk melihat bayinya yang diberi nama Amber. Suatu hari Jen tidak sengaja menjatuhkan sebuah garpu. Di sisi lain Colin melaporkan bahwa makanan sudah siap. Kemudian Cam memanggil istrinya untuk makan malam bersama. Lalu Cam mengatakan kenapa ia tidak menyiapkan garpu untuknya. Colin pun kembali dicambuk oleh Cameron. Dan ternyata Jen sadar bahwa garpu terjatuh di bawah meja akibat ulahnya tadi. Lalu ia pun pergi ke kamarnya karena merasa bersalah. Suatu ketika Cam mengajak Colin mencari kayu untuk dijual. Pada saat memotong kayu, Cameron tiba-tiba berteriak karena kapaknya tidak sengaja mengenai kakinya. Hal itu membuat Colin bingung karena kesempatan untuk kabur terbuka lebar. Namun karena Colin merasa kasihan, ia pun lebih memilih untuk menolong Cameron. Sesampainya di rumah, Colin pun mengobati lukanya, yang mana hal itu membuat istrinya cemburu. Malam harinya mereka pun bercocok tanam bertiga. Jen yang merupakan istri sahnya merasa tidak enak dan meninggalkan mereka berdua. Hari demi hari pun berlalu. Dia pun keluar untuk bersih-bersih rumah tersebut dan bertemu Amber sang anak. Ternyata dia melihat Amber sudah besar. Dari sinilah ia pun bertanya dalam hati, sudah berapa lama dia tinggal di sana. Suatu ketika istri Cameron pergi bekerja di malam hari. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Cameron untuk bercocok tanam dengan Colin. Dan keesokan harinya, Jen mengajak Colin untuk pergi ke gereja. Rupanya Colin adalah orang yang taat beribadah. Dan disitulah Jen sadar apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Colin sedang menanam kacang-kacangan. Jen yang melihat hal tersebut lalu bertanya kepada Colin, apakah Colin menghabiskan waktu bersama suaminya atau tidak. Colin pun menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang tuannya katakan. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama mereka dan menjadi budak, Cam mengatakan sesuatu yang membuat Colin sangat-sangat senang, yaitu Colin diizinkan pergi dan bertemu dengan keluarganya. Tapi dengan syarat dia harus diam dan tidak boleh mengatakan apapun yang telah terjadi. Karena katanya, perusahaan akan menghukumnya jika dia melanggar hal tersebut. Hal itu tentu saja membuat Colin sangat senang. Singkat cerita, Colin pun bertemu dengan keluarganya. Dia disambut bahagia oleh kedua orang tuanya dan saudara perempuannya. Colin diberi waktu beberapa hari untuk tinggal di sana. Di sini, saudaranya merasa curiga tentang apa yang terjadi kepada Colin. Colin yang takut hanya bisa berbohong bahwa dia sedang sibuk saja. Singkat cerita, Cam datang menjemput Colin dan mengatakan bahwa dia adalah pacar Colin dan sebentar lagi akan menikahinya. Mendengar hal itu, orang tuanya pun kaget dan tidak menyangka karena Colin tidak pernah menceritakan tentang pacarnya. Lalu Cam pun membawa Colin pergi dari sana. Di sini scene yang paling aneh menurut Mimin, karena orang tuanya masa iya selama 7 tahun dan baru bertemu langsung dibiarkan pergi begitu saja. Karena ini kisah nyata, mungkin saja kisahnya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Pada malam harinya, Cam mengatakan bahwa ia akan menjadikan Colin istri keduanya. Hal itu tak sengaja didengar oleh Jen sang istri yang pulang kerja lebih awal. Cameron pun terkejut karena mengetahui istrinya ada di sana. Jen yang telah mendengar hal itu sangat marah kepada suaminya itu. Keesokan harinya, Jen ingin pulang ke rumah orang tuanya dan ingin melaporkan ke polisi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Cameron pun panik dan marah-marah ketika mendengar hal itu, dan ia malah menyalahkan Colin atas kejadian tersebut. Cameron kemudian mengurung Colin ke ruang bawah tanah, dan ia lalu pergi meninggalkan Colin sendirian tanpa sehelai benang pun. Tak lama kemudian Jen datang dan membantu Colin. Di situ Jen bercerita bahwa setahun sebelum Colin diculik, ada korban lain yang bernama Marlene. Dan ya, benar,
Dia adalah mayat yang sudah kita lihat di awal film tadi. Kemudian mereka pergi ke terminal dan menyuruh Colin untuk pulang ke keluarganya. Namun Colin takut jika perusahaan akan melacaknya dan menghukumnya. Dan pada akhirnya, Jane pun menjelaskan bahwa semua itu adalah cerita karangan dari Cameron. Colin pun pergi naik bis dan pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Cam yang melihat Colin sudah tidak ada, lantas menangisi perbuatannya tersebut. Dan apakah ada yang bisa menebak berapa lama dia di penjara? 104 tahun. Harga yang sangat setimpal atas perbuatannya tersebut. Jane sang istri mendapatkan kekebalan hukum dari jaksa penuntut karena kesaksiannya di pengadilan. Sedangkan mayat Merlin, korban pertama, tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Colin diculik selama 2640 hari atau setara dengan 7 tahun dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Happy ending sih, tapi filmnya agak keras menurut Mimin. Oke, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.